Shalom. Halo Bu. Kita mulai ibadah kita. Puji Tuhan buat hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini, buat perkenanan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat pertolongan-Mu bagi setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul panjang hari ini Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji dan meninggikan nama-Mu, Bapak. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, berkati hamba-Mu yang melayani kami sepanjang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu yang pertama, layak dipuji dan disembah. Orang kata sikarabu, 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 sikarabu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita ulang dari awal. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta sekarang selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak disembah Kau Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, termulia, nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar termulia. Oh, nama-Mu Yesus, haleluya. Oh, Raja segala raja, kami sembah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Sikira bataka, sikira bataka, sikira basande. Haleluya. Bawa kami mendekat hadirat-Mu Tuhan.
menikmati hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Engkau besar Tuhan. Rabata kasih kira basande. Kau baik, selamanya baik Tuhan. Oh, haleluya. Nilaikan syukur bagimu Tuhan. Kami syukur bagimu ya Bapa. Selamanya. Haleluya, Bapa Engkau besar yang terima kasih kami mau menyembah dan kami mau memuji. Haleluya, Yesus. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, Kau ajaib perkasa kekuatanmu. Amin Tuhan. Kami naikkan syukur, ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita ulang dari awal kembali. Kau Bapa, kami sembah selamanya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, kami menyembah. ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Glory Hosana.
Ku nyanyi Haleluya. Kau hebat. Ya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Hidupku, oh, perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya, Tuhan yang ajaib, ajaib perkasa Tuhan yang hebat, perbuatanmu. kami takut, Hidup kami kami Tuhan, oh, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan, bagi setiap kami, bagi hidup kami Tuhan, selamanya. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, Haleluya. Haleluya. selamanya Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Kami mau menyembah Kasih kerabat, kasih kerabat, kasih kerabat sande. Haleluya, oh, haleluya. Haleluya, sikira bataka, sikira bataka, sikira basande. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, oh, sikira bataka, sikira basande. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Ajaib perbuatanmu, ajaiblah kasih-Mu Yesus. Haleluya. Oh, pasang kami Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Tenggelamkan kami di kasih-Mu Bapa. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Haleluya. Baik selamanya baik Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Di hadirat-Mu Engkau memberi kekuatan bagi kami Bapa. Hadirat-Mu, haleluya. Kau mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami ya Abah ya Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Cikara bara 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 bara. Kasih karabata kasih karabata kasih karabata kasih karabata kasih karabasande. Sikirabata kasih karabata kasih karabasande. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, selamanya Kau dahsyat bagi setiap Kau dahsyat, ya Bapa selamanya. Haleluya, setiap Glory, haleluya. glory, Kau dahsyat, Engkau hebat bagi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, segala perkara kami tanggung Tuhan. Kau yang memberi kekuatan bagi setiap kami ya Aba ya Bapa. Melayakkan kami. Haleluya. Kau hebat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Abba Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih bagi setiap kami. Ora bataka sikira bataka sikira bataka sikira bataka sikira bataka sikira bataka bataka sikira bataka. Kekuatan bagi setiap hidup kami. Ora bataka sikira bataka sikira bataka sikira bataka bataka sikira bataka. Engkau mengangkat kami Tuhan menjadi pemenang, akan lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Sikira bataka sikira bataka sikira bataka sikira bara 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 karena oh Jesus,
Terima kasih. Jangan hai umatnya. Karalarabaya sikarapata karalarabaya sikarapata karalarabaya Ada glory sampai hari ini. karalarabaya sikarapapaya rabaya sikarapapapaya rabaya karalarabaya sikarapata karalarabaya sikarapata karalarabaya sikarapapaya karalarabaya sikarapata karalarabaya sikarapata karalarabaya Kau Tuhan, karalarabaya sikarapata karalarabaya karalarabaya sikarapata karalarabaya sikarapapapaya karalarabaya sikarapata karalarabaya sikarapapapaya rabaya Kau Tuhan, karalarabaya sikarapata karalarabaya wajahku, karalarabaya sikarapapapaya kau rabaya hebat bagi Rabaya sikarapapapaya rabaya sana aku percaya Larabas sikarapata karalarabas sikarapapaya rabaya Tuhan Larabas sikarapata karalarabaya sikarapapaya Haleluya. karalarabas sikarapata karalarabaya sikarapata karabaya Tuhan selalu mengikuti karalarabaya shana ya rabata pujiku sampai karabaya sikarapata akhir karalarabaya Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. karalarabaya Engkau sikarapata membantu karalarabaya Tuhan ini sikarapata Tuhan karabaya Yesus. Shikarabataka, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Shikarabataka, 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 shikarabataka. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, kami memanjatkan sebuah lagu pujian penyembahan kepadamu Bapa. Shikarabataka, shikarabataka. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita ulang dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin Tuhan. Sujud Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Amin Tuhan. Kusiapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan. Tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Amin Yesus. firman-Mu Tuhan penuhi hidupku hanya telah siap Tuhan untuk
Untuk dengar firman-Mu. Hatiku Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar-Mu. Haleluya, haleluya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jesus, Sikarabata Sikarabasande. Haleluya. Benar Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagahnya kami boleh mengikuti ibadah malam hari ini. Kami sadar kami butuh firman-Mu, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh Engkau Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Roh Kudus, biarlah Engkau kembali mengurapi ibadah kami malam hari ini, mengurapi juga jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus yang bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Kami persilahkan Engkau sendiri yang beracara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang menilik hati kami, menilik jiwa kami. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, sehingga hati kami, jiwa kami dipuaskan, dikenyangkan melalui hadirat-Mu, melalui firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, kami pun siap untuk melakukannya. Kuduskan tahirkan lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, biarlah hanya Roh-Mu sendiri Tuhan yang berkata-kata di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, hamba alaskan doa hamba-Mu ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, terima kasih buat Mbak Erni, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Iya. Shalom. Shalom. Iya, kita berlima gadis bijaksana. Ya, ketepatan hari ini firman Tuhannya tentang persediaanmu harus penuh. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, yuk kita buka bersama-sama firman Tuhan malam hari ini dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca berganti-gantian, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2. 5 di 5 di antaranya antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." 10.
Akan Akan tetapi tetapi, waktu waktu mereka mereka sedang sedang pergi pergi untuk untuk membelinya, datanglah mempelai mempelai itu, itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi Tetapi ia 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 menjawab, Aku berkata kepadamu, kepadamu, sesungguhnya sesungguhnya aku aku tidak mengenal mengenal kamu. Kita baca bersama-sama di ayat 13, 2, 3, iya. Karena itu, Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari akan hari maupun maupun akan saatnya. Amin. demikian firman Tuhan. Iya. Saudaraku, ini berbicara tentang ya 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, sekarang kita ada di tim ini ada 5 gadis. Ya, ini bukan hanya gadis, ada 5 yang sudah ibu rumah tangga juga ya. Ya, ada yang gadis juga ya. Oke. Saudaraku, tema kita malam hari ini yaitu persediaanmu harus penuh dan jadilah bijak. Kita melihat di sini ya tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Ada 10 gadis, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Karena ini akan menyambut kedatangan mempelai pria. Ya, tentu kalau untuk menyambut mempelai pria harus gadis, harus perawan. Ya. Nah, saudaraku, di sini hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Ya, 10 gadis ini membawa pelita ya untuk menyambut kedatangan sang mempelai pria. Ya, mereka itu punya pelita. Ya, masing-masing di tangan mereka itu ada pelita. Ya, pelita di sini berbicara tentang ya lampu bisa. Ya, kalau berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya pelita itu bisa lampu, bisa obor, bisa lilin, ya. Sedangkan minyak ibarat ya kalau minyak itu bahan bakar ya, yang diperlukan ya untuk supaya pelita itu tetap menyala, dia membutuhkan obor, membutuhkan minyak atau bahan bakar. Ya, sama halnya dengan kendaraan. Ya, kalau mau melakukan perjalanan harus bahan bakar itu dalam kondisi penuh. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita pun juga harus punya persediaan yang penuh ya sebagai mempelai Kristus ya dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ya, kita harus dalam persediaan yang penuh ya. Bahan bakar ini harus penuh, jangan sampai berkurang, jangan sampai kosong sama sekali. Saya jadi teringat ketika 2 tahun yang lalu, tepatnya 2021, ya waktu itu adik sepupu saya mau menikah ya di daerah Cimahi. Saya bersama mama ya, adik-adik satu mobil ya, satu mobil pribadi, kami hendak ke Cimahi Bandung. Ternyata kami salah arah. Ya, salah arah. Ya, kalau di sini mungkin ada yang bisa bawa mobil, pasti kalau yang namanya salah arah pasti bikin deg-degan gitu ya. Kenapa? Ini yang kami alami, benar-benar kami alami ya. Jadi begitu sampai di daerah Cikampek atau daerah mana saya lupa. Pokoknya sudah ujungnya Bekasi lah, ujungnya gitu ya. Nah, ini kami salah ngambil jalur. Sudah mau ke Cirebon. Bukan lagi ke Bandung itu mah. Sudah beda arah pokoknya. Itu sudah di kilometer, pokoknya sudah jauh banget, sudah berkilo-kilo. Dan sebenarnya kami nggak boleh langsung balik arah. Itu pantang gitu ya, kalau dalam tol ngambil jalur balik gitu ya, itu nggak bisa sebenarnya. Harus keluar dulu baru masuk lagi. Ini kami ngambil jalur, ya sebenarnya nggak boleh kami motong jalan, karena sudah terlampau jauh, sudah mau ke Tasik. Ini nggak nyampe-nyampe pikir kami. Itu bahan bakar itu sudah Senin Kemis itu di dalam mobil itu. Waduh,
mana di sepanjang jalan itu sudah sepi, terus nggak ada tempat area perhentian gitu ya. Kalau ada area perhentian enak ya, rest area itu bisa untuk ngisi bensin, bisa untuk melepas lelah gitu ya. Ini sudah tegang kami dalam perjalanan itu. Itu kami benar-benar sudah dak-dikduk sepanjang jalan. Akhirnya kami balik arah. Untungnya nggak kena ini ya, maaf ya, nggak kena peringatan. Kalau kena peringatan itu sebenarnya itu kena skorsing, itu nggak boleh. Kalau di dalam area tol. Kami balik arah. Begitu nyampe, akhirnya benar kami nyampe, itu pun bensin benar-benar sudah sedikit lagi. Ternyata kami sudah hampir di Cimahi. Sudah di Cimahi dan dapat pom bensin. Puji Tuhan, selamat gitu ya. Tapi memang itu ngeri kali loh. Kalau di dalam tol mogok, nggak lucu gitu ya. Nggak lucu. Kalau kami bilang nggak lucu. Tapi itu kesalahan ada pada kami. Karena apa? Karena salah arah. Hidup kita ini juga begitu. Kalau kita salah aja dalam memutuskan sesuatu hal, bisa terjadi kekonyolan-kekonyolan seperti yang kami alami. Ya, itu bisa berdampak fatal. Masih syukur masih tertolong. Masih syukur masih sadar gitu ya kalau pentingnya kita dalam keadaan terjaga, jadi nggak salah arah, nggak salah tujuan. Demikian pula dengan persediaan yang kita punya, juga harus dalam kondisi siaga, harus dalam kondisi penuh. Jangan sampai kosong sama sekali. Nah, di sini sangat jelas di firman Tuhan ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Berarti di sini sudah kelihatan mana yang bijak, mana yang bodoh. Ya, sudah langsung di di firman Tuhan ini sudah langsung tertulis ya, ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Demikian pula dengan MPK. MPK ini juga terbentuk untuk menjadi mempelai yang bijaksana, mempelainya yang selalu siap siaga. Itu salah satu visi daripada MPK sebenarnya. Ya, makanya dibentuk dari 5. Ya, itu berbicara tentang gadis yang bijaksana. Ya, demikian pula dengan kita yang ada di Zoom malam hari ini. Ya, biarlah kita juga masuk dalam golongan kategori 5 gadis yang bijaksana itu. Kita aminkan ya. Nah ini 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama pegang pelita. Ya, mereka sama-sama pegang pelita. Masing-masing kita punya pelita. Ya, masing-masing kita dikasih pelita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, kenapa ada perbedaan antara yang bodoh dengan yang bijaksana? Ya, kenapa bisa ada perbedaan yang mencolok? Ya, kalau yang bodoh ini dia bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Gimana ya bawa pelita tapi nggak bawa minyak? Sedangkan pelita dan minyak itu saling membutuhkan, saling terkait, nggak bisa terpisah. Ya, ibarat mobil kalau nggak ada bensin, mau mobil sebagus apa kek gitu ya, mau apa kek, mau yang pokoknya bagus punya, kalau nggak ada bensin juga nggak bisa melaju. Sama hidup kita ini, kalau kita nggak punya persediaan bahan bakar yang cukup, ya selama kita hidup, kita akan mengalami yang namanya kekeringan pada akhirnya. Kita akan mengalami stuck di tempat, nggak akan bisa melaju, ya kita nggak akan bisa berkembang, ya, dan itu bisa berbahaya kalau kita hanya ada di zona nyaman atau stuck di tempat, ya. Makanya kenapa kita perlu mengupgrade, ya, setiap roh kita ini, ya, jiwa kita ini, tubuh kita ini harus selalu dibaharui, harus selalu di-upgrade. Kalau tidak, kita ibarat pelita tanpa bahan bakar tadi. Ya. Nah, itu kalau yang bodoh, dia bawa pelita tapi nggak bawa minyak atau bahan bakar. Sedangkan yang bijaksana, dia nggak hanya pelita, ya, dia bawa pelita, minyak, tapi juga buli-buli. Jadi ada persediaan tersendiri gitu loh. Ya, pelita, minyak, tapi ada buli-buli, ya. Jadi ada persediaan khusus. Kalau gitu ya. Kalau nanti sudah bahan bakarnya hampir berkurang, cepat langsung diisi. Ada persediaan cadangan gitu. Ya.
ibaratnya kalau mobil, kalau bannya suatu waktu kempes atau nggak bisa dipakai, ada ban cadangan. Biasanya di mobil-mobil tuh dipampang gitu ya, ada ban cadangan. Ya. Nah, yang bijaksana ini dia nggak hanya pelita, tapi dia bawa minyak dan buli-buli. Nah, demikian pula dengan kerohanian kita. Ya, kita nggak cuma punya pelita, tapi kita juga punya bahan bakar. Kita juga punya persediaan cadangan khusus, ya, supaya keadaan kerohanian kita ini terus terjaga, ya, terus menyala, ya, supaya kita nggak menjadi kering dan tawar hati nantinya. Nah, orang bodoh dan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh itu seperti apa? Orang yang bijaksana itu seperti apa? Ini juga ada perbedaan. Ya, kita tahu orang yang bodoh seperti yang di minggu lalu kita bahas tentang bagaimana membangun satu bangunan ada di atas emas, tembaga, perak, ya, ada juga di atas kayu, jerami, ya. Nah, itu juga menandakan mana yang bijak dan mana yang bodoh dari dia membangun kehidupan kerohaniannya juga akan terlihat. Apakah dia bersungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, ataukah dia berleha-leha dan banyak waktu yang terbuang begitu saja. Saya ingat banget bapak saya almarhum bilang seperti ini. Ya, saya ingat banget. Kalau kamu jadi seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang melayani Tuhan. Kalau kamu jadi seorang mahasiswa, jadilah seorang mahasiswa yang melayani Tuhan. Kalau kamu jadi seorang pekerja, jadilah seorang pekerja yang melayani Tuhan. Apapun status, jadilah seorang yang melayani Tuhan. Artinya apapun status kita, nggak mesti tunggu hamba Tuhan, nggak mesti nunggu dia sekolah teologi, nggak mesti dia punya gelar teologi, nggak mesti. Sekalipun kita nggak punya gelar, kita nggak punya mungkin kedudukan atau apa, tapi kita jadilah seorang hamba Tuhan yang tetap melayani dengan apapun status kita, dengan apapun pekerjaan yang ada pada kita, ya, apapun identitas kita, kita jadilah seorang yang melayani Tuhan. Ya, saya ingat banget, ya, ketika saya lulus dari SMA, saya masuk perkuliahan, saya tetap ikut persekutuan, ya, persekutuan kampus, melayani sampai lulus, sampai alumni. Alumni pun masih melayani. Ya, demikian pula ketika mengajar sekolah minggu, sekalipun saya ibu rumah tangga, tetap melayani. Ya, di rumah, dimanapun Tuhan percayakan. Ya, nah, jadilah seorang yang bijak dalam mempergunakan waktu yang ada. Ya, kalau dia bijak, dia akan mempergunakan waktu itu, walaupun hanya semenit, tidak akan dia sia-siakan begitu saja. Ya, sebagaimana yang kita sempat diskusi beberapa hari yang lalu, ya, ada Mbak Jusita, ada Mbak Jusita, ada Mbak Ivoni, ya, kita sempat diskusi mungkin diskusi singkat. Kita berjaga-jaga 1 jam saja, ya, 1 jam saja untuk doa bahasa roh misalnya, untuk kita doa keluarga misalnya, ya, karena dengan kita ada di komunitas itu dan kita mengikutinya tidak sebagai kelaziman, mengikutinya tidak sebagai rutinitas, mengikutinya tidak sekedar, tapi karena kerinduan, karena kesungguhan, maka 1 jam itu tidak terasa loh. Bahkan roh kita itu semakin terus, ya, apalagi kalau sudah bicara tentang jiwa-jiwa. Hati kita akan terus menyala-nyala, roh kita akan terus menyala-nyala. Ya, selain kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita juga bisa dengan komunitas atau dengan saudara-saudara seiman lainnya dalam suatu perkumpulan, ya, atau persekutuan, ya. Jadi kalau bijak, dia akan mempergunakan walaupun 1 menit bagi dia itu sangat berharga.
Ya, saya belajar satu hal yang saya mau bagikan di sini, ya, ketika pandemik terjadi, ya, ketika pandemik terjadi itu di luar dugaan kita. Tiba-tiba terjadi pandemik pada saat itu. Semua tempat ditutup, ya, sekolah ditutup, mal-mal ditutup, ya, pokoknya bahkan perkantoran pun ditutup. Tidak boleh ada hingar-bingar, tidak boleh ada keramaian sama sekali. Semua ditutup. Termasuk, maaf, ibadah pun juga ditutup. Semua lewat live streaming. Itu hampir 2-3 tahun terjadi. Ketika itu terjadi, jujur, secara saya mengajar sekolah minggu syok pada saat itu, di luar dugaan kita. Ya, itu terjadi secara tiba-tiba, ya. Pasti sangat tidak mengenakan dengan kondisi yang seperti itu. Ya, kita nggak bisa kumpul keluarga, ya, biasa ada arisan atau ada pertemuan, ada meeting, tiba-tiba stop sama sekali. Semua dilakukan dari rumah. Itu sangat-sangat tidak mengenakan. Apalagi kalau dia biasa pekerja lapangan, bagi dia itu di rumah itu sesuatu yang menjemukan. Ya, beda kalau dia ibu rumah tangga, itu sudah hal yang biasa buat dia. Ya, nah, ketika itu terjadi, justru Tuhan merubah mindset saya pada saat itu. Ya, mungkin saya pelayanan sekolah minggu ya seperti biasa ngajar, bla 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 kayak gitu ya. Tapi kali ini itu benar-benar merubah mindset saya. Jadi saya menganggap saya mulai berpikir, ya, bagaimana untuk 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, bagaimana anak-anak ini, ya. Nah, ternyata ketika itu terjadi, Tuhan merubah mindset saya dan saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa, Tuhan, kalau nanti ada offline, kalau nanti dibuka ruang tatap muka untuk ibadah sekolah minggu, saya akan buat perombakan, saya akan buat terobosan. Ternyata apa yang terjadi, begitu dibuka, memang saya sudah mempersiapkan itu, saya mulai Tuhan pakai saya untuk bisa membawa perubahan di sekolah minggu. Ternyata apa yang terjadi, sesuatu yang saya lakukan ternyata tidak diharapkan, ya, atau bertepuk sebelah tangan oleh pihak gereja tempat di mana saya bernaung, ya. Nah, akhirnya terjadilah saya keluar, ya, dengan catatan karena tidak sepemahaman, ya. Tapi rupanya itu jalan yang Tuhan izinkan untuk menarik anak panah itu mundur jauh ke belakang, ya. Untuk apa? Untuk dilesatkan, ya. Tuhan izinkan semuanya itu, ya. Saya sempat kecewa pada saat itu, saya sempat marah, saya sempat shock, sempat merasa tanda petik gagal total. Karena apa? Apa yang sudah saya lakukan selama 30 tahun mengajari sekolah minggu, tiba-tiba terjadi seperti itu. Mungkin secara manusia saya gagal total, tapi rupanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya menarik mundur jauh ke belakang anak panah itu, supaya pada waktunya dilesatkan dan tepat sasaran. Itu cara yang Tuhan izinkan terjadi pada saya. Dan puji nama Tuhan, ya, 18 November kemarin, tahun 2022, saya membentuk satu grup, yaitu namanya GAP, Generasi Anak Panah, dan sudah masuk 1 tahun. Ya. Dan saya sangat bersyukur, ya, yang di luar mindset saya, yang di luar pemikiran saya selama ini, justru itu cara Tuhan bekerja buat saya, ya. Hal yang nggak terpikirkan oleh saya, hal yang nggak pernah saya lihat dengan mata, hal yang tidak pernah saya dengar dengan telinga, hal yang tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan setiakan. Ada beberapa kesaksian dari anak-anak GAP, ya, karena saya memberi kepada mereka kesempatan mereka boleh ada di GAP. Ada yang saya membaca tulisan mereka. Ada salah satu anak bilang begini, Kak,
awalnya sih biasa aja, Kak. Tapi makin ke sini saya jadi apa ya? Jadi lebih semangat lagi baca Alkitab, jadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Pokoknya intinya seperti itu. Saya bisa ketemu teman-teman baru dari berbagai pulau, seperti itu. Wow, saya bilang. Terus ada lagi satu anak. Terima kasih buat kakak yang pengertian, yang lembut. Oh, pokoknya muji kakaknya ini. Ya, pokoknya seperti itu. Intinya sampai dia bilang begini. Saya anak panah yang siap dilesatkan, Kak. Wow. Terus yel-yel GAP dia sebutkan juga, visi GAP juga dia sebutkan. Aku bilang ini berarti sudah merasuk hatinya. Padahal baru berapa bulan dia masuk di GAP. Seperti itu. Ketika kita memperhatikan dengan seksama, walaupun cuma 1 menit, tapi buat kita itu berharga banget. Bagaimana 1 menit itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ya waktu itu banyak terbuang. Jangan sampai kita nggak berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya sampaikan ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Saya cuma alat di dalam tangan Tuhan. Saya cuma hamba di tangan Tuhan. Saya cuma mau dibentuk dan diproses menurut caranya Tuhan. Saya cuma mau mendedikasikan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan, tidak lebih. Ya. Makanya buat saya sebisa mungkin saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kalau apa yang saya mau, mendingan saya tidur. Kalau apa yang saya mau, mendingan saya bareng sama anak-anak kemana gitu. Tapi saya tahu ada waktunya saya untuk apa yang Tuhan mau. Itu yang harus saya utamakan. Ya, makanya orang yang bijaksana dia akan membangun ya di atas batu, di atas emas, di atas perak. Ya, dia akan di atas batu permata, emas dan perak. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya begitu saja. Kalau orang bodoh, dia membangunnya di atas pasir, di atas kayu, di atas jerami yang mudah terbakar, yang mudah tersulut. Ya. Orang bodoh, dia tidak memperhatikan bagaimana sinyal-sinyal yang ada di sekelilingnya. Banyak sinyal-sinyal yang Tuhan izinkan, banyak alarm-alarm yang Tuhan izinkan sebagai peringatan. Tapi dianggap angin lalu sama dia. Ketika goncangan hebat terjadi, barulah dia porak-poranda, barulah dia hancur lebur. Karena apa? Alarm-alarm yang ada di sekelilingnya tidak diperhatikan dengan baik. Tapi orang yang bijak, alarm-alarm yang ada itu akan membuat dia semakin terjaga, semakin mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Yang dia minta cuma satu, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya hikmah, Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa melewati itu semua. Cara dia menyikapi keadaan, dia akan lebih berhati-hati, dia akan lebih berjaga-jaga. Ya. Orang yang bodoh, dia membawa pelita, tapi dia nggak membawa bahan bakar, apalagi persediaan. Ya. Tapi orang yang bijak, dia nggak cuma bawa pelita, tapi dia juga bawa bahan bakar, bahkan ada persediaan khusus. Ya, nah, bagaimana dengan kita? Ya. Ada poin-poin bagaimana kita untuk tetap persediaan kita ini penuh dan bijak dalam menyikapi hidup kita. Ya, yang pasti kita harus punya PPW, pray, praise, and worship. Ya, PPW. Kita harus punya itu. Ya. Doa. Yang pertama doa. Kenapa doa ini harus ditumbuhkan dalam hidup kita sehari-hari? Ya, sebagaimana di MPK ya, ada doa bahasa roh, ada doa keluarga, ya, ada juga mungkin doa pribadi. Ya, itu juga harus dilakukan. Ya, kemarin tengah malam, kira-kira jam 9 kalau nggak salah, saya lagi muji-muji Tuhan, tiba-tiba pengen muji Tuhan, ya pengen nyembah aja. Tiba-tiba air mata ini meleleh. Saya nggak tahu anak saya dengar nggak itu yang di sebelah, di kamar sebelah. Pokoknya saya lagi pengen muji Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya pengen tidur gitu, tapi kok nggak tahu pengen doa. Jadi ceritanya saya tidur,
saya tiba-tiba terbangun gitu. Terus saya bilang, Roh Kudus terima kasih, langsung gitu ngomongnya gitu ya. Terus saya pikir saya bangun kesiangan. Saya bangun kesiangan, nggak taunya anak saya lagi belajar, si Karen gitu ya, dia lagi, lah masih malam ya dek, mama pikir udah pagi ini, takutnya kesiangan gitu ya. Mama mimpi atau ngigo ya gitu, nggak tahu juga gitu. Pokoknya bangun-bangun kayak gini loh, kayak saya mimpi terus mimpinya bagus nih gitu. Saya bilang, Roh Kudus terima kasih gitu. Nggak taunya nggak berapa lama setelah itu saya muji Tuhan, nyembah Tuhan, tiba-tiba air mata berlinang. Saya belum sempat keluar itu, pas saya keluar ternyata ya itu masih malam rupanya, baru jam berapa gitu. Saya nggak ngerti lah, nggak tahu memang berapa hari ini Roh Kudus bawa saya untuk lebih lagi melekatkan diri sama Tuhan melalui doa. Ada poin yang penting kenapa doa ini harus ditumbuh kembangkan, harus ditumbuhkan dalam hidup kita. Ya, ada doa ya. Kenapa doa itu penting? Ya, Tuhan ingatkan yang pertama, berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Ya, sebagaimana yang Mbak Ivoni waktu itu ya, dengan kita mengikuti ibadah doa bahasa roh, ya, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Ya, kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kita bisa ada satu kumpulan doa, ya, mungkin ada di tempat lain bisa kita lakukan juga, ya, di luar MTK kita bisa lakukan, ya, di komunitas pendoa. Itu akan menumbuhkan semangat kita, roh kita lagi, ya. Yang pertama, berjaga-jaga 1 jam dengan aku, dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita berdoa untuk kesejahteraan kota. Kita juga penting loh, berdoa untuk kesejahteraan kota. Jangan kita anggap sepele loh, kota kita, di mana kita tinggal, di mana kita berada. Kita berkati itu kota kita. Kita berkati itu tempat tinggal kita. Kita berkati lingkungan kita. Dengan kita memberkati atau berdoa untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan tempat tinggal kita, maka itu menutup pintu gerbang maut untuk berarea di tengah-tengah kita. Ya, itu kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kita. Dengan kita berdoa, kita sudah mendeklar untuk Roh Kudus menjaga ya setiap celah ya, terluput dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Ya, kita berdoa nih. Yang penting Efesus 6 ayat 18. Jangan jemu-jemu untuk berdoa untuk orang-orang kudusnya. Mungkin masih ada di antara kita, di keluarga kita, ya, di keluarga besar kita yang belum di dalam Tuhan. Jangan pupus mendoakan orang-orang kudusnya. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang kudusnya. Ya, artinya kita nggak cuma doa untuk diri kita sendiri, kita mulai berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Ya, hari-hari ini saya begitu kuat berdoa buat GAP, generasi anak panah. Nggak tahu kenapa kalau berdoa buat GAP air mata ini berlinangan. Bukan karena saya pegang GAP, enggak, bukan karena itu, tapi memang itu yang Tuhan taruhkan secara spesifik hari-hari ini. Memang GAP memang Tuhan taruh itu untuk saya doakan. Nah, kalau udah ingat GAP, air mata ini nggak berhenti. Dan saya percaya ketika saya berdoa untuk GAP, Roh Kudus juga bekerja sama atas jiwa-jiwa yang sedang saya doakan. Itu ada kontak loh, itu ada kontak. Makanya anak-anak yang di lain itu bisa anak-anak yang manis gitu loh. Ya, anak-anak yang luar biasa, antusiasnya, semangatnya. Ya, saya percaya gitu ya. Ketika kita berdoa untuk keluarga kita, ya, Roh Kudus bersamaan juga ya akan bekerja atas orang-orang yang kita doakan. Makanya jangan anggap sepele masalah. Pernah berdoa bagaimana Roh Kudus bisa bekerja sama gitu loh. Makanya kenapa kita perlu berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Tuhan, ya, 1 jam aja dengan aku, kata Tuhan. Lakukan itu supaya roh kita makin menyala-nyala. Berdoa buat kesejahteraan supaya kota kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita dalam Tuhan terluput dari hal-hal yang tidak baik. Kita berkati kota kita berkati tempat tinggal kita berkati lingkungan kita, ya. Biar kesejahteraan Tuhan juga terjadi.
di Bekasi ada satu tempat, ya, ada satu tempat, ya, itu kalau dibilang markas, ya, markasnya Bekasi, ya, mungkin Kak Yuli tahu ya, ya, kalau di daerah utara itu terkenal itu, ya, itu bisa ada pembuangan bayi, ya, ada pokoknya aneh-aneh lah, sampai-sampai maaf kata ojol aja, ya, ojek online itu nggak mau kalau udah di jam-jam tertentu masuk ke wilayah itu, ya, karena di situ ada hal-hal yang tanda petik ya yang kurang baik. Nah, harusnya kita berdoa buat tempat itu. Kita yang tahu itu, kita doakan tempat itu. Setiap roh pembunuhan, setiap roh pencurian, setiap roh kebrutalan yang ada di kota itu, yang ada di tempat itu, yang ada di daerah itu, terkebas ke alam maut. Kita lepaskan, ya, damai sejahtera Tuhan, kita lepaskan kelimpahan, kita lepaskan kesejahteraan, kita lepaskan kuasa Tuhan dinyatakan atas tempat itu. Itu gak cukup cuma sekali, dan itu harus sering kita lakukan, ya, supaya kita mengundang atmosfer Tuhan itu, atmosfer surga itu turun atas tempat itu, ya. Agak susah ya saya nyebut nama atmosfer, ya, kita undang, ya, kemuliaan Tuhan ada atas tempat itu. Ya, lebih enak ya ngomong kemuliaan Tuhan, ya. Ya. Terus yang ketiga, kita berdoa dengan tidak cemu-cemu untuk keluarga kita, ya. Dengan tidak cemu-cemu untuk keluarga besar kita. Gimana ya kalau kita ngadapin orangnya, mulutnya kayaknya jahat banget ya, mulutnya nggak enak banget sama kita. Apa perlu kita doakan orang kayak gitu? Saudaraku, bagaimana dengan Paulus? Ya, Paulus tahu kan? Dia itu penganiaya orang Kristen. Ya, dia penganiaya orang Kristen, orang percaya. Tapi orang yang seperti itu modelnya bisa Tuhan jamah ketika diperlihatkan dalam satu penglihatan. Bisa berubah total 180 derajat. Bahkan dipakai Tuhan, ya, jadi penginjil, ya, jadi alatnya Tuhan yang radikal di hadapan Tuhan. Bahkan dia boleh menulis 13 surat. Itu luar biasa. Sampai hari ini saya kagum banget dengan Paulus ini. Ya, sampai-sampai ada salah seorang kakak sekolah minggu saya bilang begini, kamu itu jiwanya seperti Paulus gitu. Wow, saya bilang, saya kok disamakan dengan Paulus ya, jiwanya gitu ya, dibilang begitu. Tapi buat saya sukacita. Ya, kenapa? Karena seorang Paulus ini luar biasa. Saya kagum banget. Saya memang sedikit banyak terinspirasi dari kehidupan Paulus ini. Ya. Apapun yang terjadi, maju terus. Ya, nggak ada kata mundur. Kalau udah maju, maju. Ya, ada contoh nih, ada contoh. Ya, saya ingat ini dosen saya bilang begini, ini tentang kapal laut yang ada di Laut Samudra. Tentu untuk melakukan perjalanan seperti itu sudah diketahui bahan bakarnya, ya, sudah diketahui sampai tujuan bagaimana persediaannya harus cukup, gitu. Nah, ceritanya, ya, ini sudah melakukan perjalanan, tapi mau balik lagi atau mau sudah melakukan perjalanan mau balik lagi, pokoknya intinya dia tidak akan sampai ke tujuan, ya. Dia tidak sampai ke tujuan. Kira-kira nih, kalau sudah diperhitungkan sedemikian rupa, ya, seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ya, bagaimana sudah tahu untuk sampai ke Cimahi bahan bakar yang seperti apa, ya, seperti apa banyaknya, pasti sudah tahu. Nah, kalau sudah salah area atau salah jalan saja, pasti bahan bakar bisa nggak cukup. Nah, kita juga harus punya tujuan dalam hidup ini. Kalau kita berputar-putar, itu akan menghabiskan banyak energi, akan menghabiskan banyak hal dalam diri kita. Ya, makanya kenapa kita nggak pernah sampai di tujuan, karena dia nggak punya arah tujuan yang jelas dalam hidup ini. Makanya hidup ini harus punya arah tujuan. Ya, yang pertama tadi adalah doa.
Ya, yang pertama doa, ada 3 poin penting dari doa itu. Yang pertama berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Yang kedua berdoa untuk kesejahteraan kota. Yang ketiga berdoa untuk orang-orang kudusnya. Ya. Nah, poin kedua dari bagaimana supaya persediaan itu penuh dan kita menjadi bijak dalam menyikapi hidup ini. Yang kedua adalah pujian. Kenapa pujian ini penting? Ya, karena memang Tuhan layak dipuji. Kita suka nggak suka, mau nggak mau, pengen nggak pengen, Tuhan tetap, ya, Tuhan nggak sampai kehilangan banyak hal ketika kita nggak memuji. Tuhan nggak pernah jadi kehilangan kuasanya karena kita nggak memuji. Justru kita yang kehilangan banyak hal. Tuhan nggak pernah kehilangan apa-apa. Dia punya power kok. Justru kita yang nggak punya power jadinya. Karena kita nggak muji dia. Kita kehilangan banyak hal. Gimana saya bisa puji Tuhan? Saya kan lagi kondisi nggak enak nih. Dalam kondisi nggak baik misalnya. Puji Tuhan. Tetap puji Tuhan apapun keadaannya. Mungkin kita sedang dalam kondisi yang kurang baik. Tapi tetap pujilah dia. Makanya dikatakan Yesus layak untuk disembah. Layak untuk dipuji. Kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus memuji dia? Karena dia bersemayam di atas puji-pujian. Dengan kita memuji dia, kita akan mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, pengharapan baru. Kita akan di-upgrade kembali, kita akan dikenyangkan kembali, dipuaskan kembali. Ya. Yang ketiga, karena dia layak dipuji. Ya. Terus yang ketiga, poin ketiga, yang pertama doa, yang kedua pujian, yang ketiga adalah firman Tuhan. Jangan sampai kita menyepelekan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu kompas atau penunjuk arah. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita akan tersandung, kita akan terjatuh, kita akan terhilang, tersesat. Ya, kalau firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Ya. Kalau firman Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita, yang ada kita akan lebih banyak mendengarkan hal-hal yang bisa mengombang-ambingkan hati kita, jiwa kita, iman kita, ya, sehingga banyak yang terjadi ya pada hari-hari terakhir, banyak yang undur dari hadapan Tuhan, resign dari Tuhan, resign. Kalau resign dari pekerjaan masih mending, ini resign dari imannya, gimana ya kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi sama kita, kebas ya. Jangan sampai itu terjadi. Firman Tuhan ini harus menjadi landasan kita. Ya, karena firman Tuhan dikatakan pelita bagi kaki kita. Pelita. Berarti dia yang menerangi langkah kita. Dan kita bisa sampai ke tujuannya. Ya. Nah, inilah 3 poin penting yang saya bagikan. Ya, bagaimana persediaan kita harus penuh. Ya. Dan jadilah bijak dalam menyikapi hidup ini. Ya. Sebagai penutup, yuk kita baca di Mazmur 90 ayat 12 yang pasti sudah tahu ayat ini. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Yuk kita buka Mazmur 90 ayat 12. Sebelum kita buka di Mazmur 90 ayat 12, saya mau bagikan sedikit ada cerita, mungkin kelihatannya konyol ini cerita, ini tapi saya masih pegang baik ini cerita ini. Ya, selalu ada di Alkitab saya. Saya bacakan ya. Jadi ceritanya nih ada seorang pemuda. Ya, seorang pemuda ini mau wisuda. Ceritanya ayahnya ini
ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Padahal si anak ini pengen mobil. Ya, dia punya permintaan pengen mobil. Dia minta mobil sama papanya. Tapi papanya bukannya ngasih mobil, yang dikasih apa? Dibungkuslah pakai kulit pokoknya yang bagus punya lah itu hadiah, ya. Ternyata Alkitab, dia campakkan itu Alkitab itu. Ngapain ini Alkitab? Dia marah pokoknya, dia nggak mau. Terus dia pergi minggat di ceritanya dari rumah itu. Minggat, terus pokoknya dia nggak akan balik sebelum papanya meninggal. Waduh, ngeri kali ya. Dia pergi, begitu papanya meninggal dia balik. Tahu nggak saudara? Papanya tuh tahu loh apa yang dibutuhin anaknya. Ceritanya dia lagi beres-beres rumah itu, ternyata jatuhlah itu yang pernah dikasih papanya. Ternyata apa? Di dalam Alkitab itu ada kunci mobil. Ada kunci mobil jatuh, jadi selama ini kata dia nggak pergunakan itu. Ya, udah nggak baca Alkitab, nggak dipakai juga itu mobil. Ya, rugi banget. Ya, sama dengan hidup kita. Kalau kita nggak pernah buka Alkitab, kita nggak akan melaju-laju loh. Kita nggak akan maju-maju terus. Kita akan stuck di tempat. Ya, mungkin cerita ini kayak konyol ya, tapi sebenarnya itu satu peringatan buat kita. Yuk kita buka Alkitab kita supaya kehidupan kerohanian kita semakin melaju. Ya, nggak stuck di tempat. Ya, yuk kita baca sebagai ayat penutup dari Mazmur 90 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Ini ayat pasti udah ayat hafalan ya. 2, 3, iya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya, biarlah firman ini boleh memberkati kita. Ya, saya akan menyimpulkan sekali lagi, persediaan harus penuh dan jadilah bijak. Ya. Kalau kita mau dikategorikan sebagai 5 gadis yang bijaksana, dia nggak hanya membawa pelita, tapi dia juga membawa minyak, bahkan dia punya persediaan cadangan. Ya, yuk kita mau menjadi 5 gadis yang bijaksana, ya. Kita mengupgrade ya doa kita, ya, pujian kita dan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga roh kita tetap menyala-nyala. Ya. Pada hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang di luar, tapi percayalah untuk orang-orang yang bijak, untuk orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan, tapi dia kebergantungan sama Tuhan, maka Tuhan dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong, menghibur, membela, bahkan menyertai sampai pada kesudahan zaman. Ya, makanya kita tidak perlu takut dan gentar. Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Sepanjang kita melekat sama Tuhan, sepanjang kita kebergantungan sama Tuhan, sepanjang kita mempersiapkan persediaan seperti pelita, minyak dan juga buli-buli, maka hidup kerohanian kita akan terus terjaga. Ya, caranya ada 3. Ya, pertama doa. Kita harus punya waktu 1 jam dengan Tuhan. Ya, secara pribadi bisa atau secara komunitas, ya melalui komunitas pendoa atau melalui saat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kita harus berkati kota kita supaya semakin diminimalisir ya hal-hal yang tidak baik yang ada di kota itu. Ya, setiap spirit-spirit yang masih berkembang yang ada di kota itu terhalau melalui doa kita. Ketika kita lepaskan blessing Tuhan atas kota, ketika kita lepaskan Tuhan atas kota, ketika kita lepaskan kelimpahan, kesejahteraan, ya, bahkan kita berdoa bahwa penduduknya adalah orang-orang benar, maka salon Tuhan ada atas kota kita. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya untuk orang-orang kudusnya. Karena kita tahu mereka juga jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jiwa-jiwa yang harus kita rebut bagi Kristus. Ya, waktunya sudah sangat-sangat singkat. Jangan sampai jiwa mereka terhilang oleh karena
kita menutup pintu hati kita untuk mendoakan mereka. Yuk kita semakin tingkatkan doa kita di hadapan Tuhan. Cawan doa harus penuh. Cawan doa itu harus penuh. Yang kedua yaitu melalui pujian. Kenapa kita harus puji Tuhan? Karena memang layak kita puji. Karena Tuhan layak kita sembah. Dengan kita memuji Tuhan sebenarnya yang kita sedang mempergantungkan diri kita kepada yang mempunyai kita. Ya, kuasanya, powernya itu diberikan kepada kita. Ya, dengan kita memuji Tuhan, ya dikatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Kita pasti akan dipulihkan, kita pasti akan mengalami kelepasan, kita pasti akan mengalami kelegaan ketika kita memuji Tuhan. Bukan sebaliknya. Sepanjang kita menyanyikan puji-pujian, maka hadirat Tuhan yang akan melingkupi kita. Tapi berbeda ketika kita menyanyikan lagu-lagu patah hati, yang ada makin terpuruklah kita. Ya, makanya konsumsikan lagu-lagu pujian buat Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah kompas penunjuk arah hidup kita. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terhilang. Ya, tapi kita akan sampai kepada tujuannya. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita, maju terus dalam Tuhan, jadilah 5 gadis yang bijaksana. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Roh Kudus masih mengingatkan kami, karena Roh Kudus senantiasa menasihati kami melalui kebenaran firman. Kami mau belajar seperti 5 gadis yang bijaksana, yang tetap menjaga pelitanya, yang tetap menjaga minyaknya, dan juga buli-bulinya. Selalu ada persediaan yang cukup. Sehingga kapanpun Tuhan datang, dia dalam keadaan terjaga. Dia dalam keadaan siap sedia. Kami mau seperti 5 gadis yang bijaksana, yang tetap menjaga pelita kami sampai Tuhan datang. Untuk itu Roh Kudus, tolong kami, jamah kami, urapi kami. Kami butuh Engkau Tuhan dalam segala keberadaan kami, dalam segala perjalanan kami dalam mengiring Tuhan. Kami butuhkan Engkau Roh Kudus. Kami menyadari bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa, tapi Tuhanlah sumber segala sumber kekuatan kami. Kami tidak mampu, tapi Tuhanlah sumber segala sumber kemampuan kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi sandaran kami satu-satunya. Engkaulah tempat kami bergantung, tempat kami berharap, tempat kami bersandar, tempat kami berserah. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, menghibur kami, membela kami, menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Untuk itu Roh Kudus, meteraikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga kehidupan doa kami, kehidupan pujian kami, dan juga kehidupan firman Tuhan. Biarlah ini yang menjadi landasan hidup kami untuk tetap terjaga sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kembali ke Mbak Erni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman-Nya, sangat meneguhkan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau sharing mengenai penglihatan atau kesaksian. Dimulai dari Bu Ivoni, jika ada. Tidak ada, Bu. Belum ada. Belum ada, Mbak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Dengan Bu Yuliana, gimana, Bu? Belum ada juga, Bu. Oke, Bu. Dengan Bu Ria, gimana, Bu? Ada penglihatan tadi, Bu? Atau saksian? Tadi saksian udah ya, Bu, ya? Iya, kalau yang kesaksian itu yang GAP tadi, ya 1 tahun, ya mengucap syukur. Cuma mau bilang Tuhan itu baik ya. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang selalu juga mengcover dalam doa ya untuk GAP ini ya. Doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk GAP ini sangat besar ya dampaknya ya. Doakan terus biar GAP ini sebagaimana visi dan misi Tuhan ya untuk melahirkan anak-anak panah tangan pahlawan. Biarlah itu termaterai. Itu aja.
Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Dengan Mbak Jusita, gimana Mbak? Ada penglihatan? Oke, kita lanjutkan untuk ibadah doa syafaat. Sebelum kita ibadah doa syafaat, kita menyanyikan sebuah lagu. Sungguh ku bangga Bapa. Dibawakan doa syafaatnya sama Ibu Ivoni ya. Kita nyanyikan sebuah lagu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah Allah seperti seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari Lepas dari kasih, kasih-Mu kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. dinaikin deh. Iya. Sungguh ku bangga punya Seperti sungguh ku bangga Yesus atas atas segala pengorbananmu. tak tak ingin ingin aku lepas lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan berikan harapan. Kini ku saya ku miliki. memang tiada berarti bila diganti dengan kasih-Mu. namun ini sukacita di hati karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Silakan Bu Poni. Shikarabat sanding. Firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan deklarasi doa secara bersama-sama yang ada tertera di WA. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa untuk apa yang tadi Tuhan nyatakan tadi melalui doa bagi bangsa ini, agar Tuhan melindungi dari segala perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Kita berdoa agar biar rencana Tuhan saja yang terjadi atas bangsa ini. Kita juga berdoa untuk pemilihan presiden nanti 2024, sehingga tidak ada black magic atau yang ketidakjujuran. Kita berdoa juga untuk KPU, Panwaslu, Bawaslu, sehingga nanti pada pemilihan 2024 siapapun nanti yang terpilih merupakan yang berasal daripada Tuhan. Kita juga berdoa untuk generasi, seperti tadi kerinduan, untuk GAP dari Ibu Ria juga, untuk kita semua, sehingga generasi kita ini dibukakan mata rohaninya, agar anak-anak kita ini lebih mencintai Tuhan lagi, ada turun perlindungan atas generasi. Kita juga berdoa untuk setiap untuk gereja-gereja Tuhan, bahkan generasi di bangsa kita. Kita juga nanti berdoa untuk apa yang terjadi di dunia ini, negara-negara lain, bahkan Israel maupun Palestina. Kita berdoa juga untuk para penginjil. Kita berdoa juga agar anak-anak Tuhan diberikan roh pembeda, sehingga dapat membedakan, dapat menilai juga zaman sekarang dan mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan. Dan kita juga tidak lupa berdoa untuk MPK, sehingga ada kesatuan hati. Tuhan berikan hati yang haus dan lapar, cinta mula-mula untuk MPK. Dan apa saja yang Tuhan taruh bagi setiap kita, kita bawa dalam doa. Kita juga berdoa untuk bencana alam, kekeringan, harga-harga barang yang akan semakin naik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Mari kita semua bersatu di dalam doa.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami bangga Bapak yang hidup seperti Engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah menutup segala sesuatu. Engkau akan memberitahukan kepada anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang peka. Engkau memberikan kami waktu Tuhan untuk datang terus mendekat kepadamu. Itulah yang Engkau ingini. Seperti firman yang tadi kami telah dengar bahwa kami harus memiliki hati, kami harus menjadi seperti gadis yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari ini Tuhan, sehingga kami mempergunakan hari-hari ini dengan baik. Yaitu kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang kudus dan firman Engkau memberkati Ibu Ria yang telah menyampaikan, Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi menjadi alatmu, menjadi penyambung lidahmu. Hikmat marifat dari surga turun atas hamba-Mu. Dan kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman, kami boleh kuat, Roh Kudus meteraikannya, sehingga kami mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Dan Bapak, tiba saatnya kami akan bersyafaat Tuhan dengan setiap doa yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami minta Bapak urapi bibir mulut kami, agar setiap doa yang kami sampaikan tepat pada sasarannya. Kami perkatakan ada tudung perlindungan atas setiap kami yang mengambil bagian dalam doa ini. Di tempat tinggal kami masing-masing, di kota kami masing-masing, rumah kami, bahkan keluarga kami, harta benda, peliharaan kami semua dalam perlindungan Tuhan. Kami perkatakan tidak ada serangan balik, intimidasi, tuntutan apapun atas kami. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, bentengi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pergunakan otoritas yang berasal daripada Tuhan. Dan perlengkapan senjata rohani yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih. Glory Hosana hanya bagi nama-Mu. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, glory Hosana, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di hadapan Hari ini Tuhan kami datang kami bersyafaat bagi bangsa kami. Kami datang bersyafaat memberi setiap doa syafaat Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kami Tuhan. bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan. Kami perkatakan segala rancangan yang jahat dari bangsa Engkau Tuhan dihancurkan di dalam nama Tuhan Indonesia. Kami minta di dalam Kami dinyatakan atas bangsa oh kami. bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Kami Terus bekerja atas bangsa Indonesia. Sehingga Sehingga setiap kuasa kegelapan yang mengikat bangsa kami dihancurkan oleh kemuliaan saya Kami percaya Tuhan bahwa janji-janji atas bangsa kami Indonesia akan perkatakan Tuhan bangsa kami dalam rencana perlindungan orang jahat, Tuhan. orang fasik, Oh, kegelapan setiap atas bangsa ini Tuhan. perjanjian Kami perkatakan semua dihancurkan di dalam nama Yesus. ini yang oh glory Hosana Dia merugikan Bapa bangsa bangsa kami. ini. Kami Kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang takut akan kami Engkau. bawa Tuhan Bangsa yang akan memuliakan nama-Mu Tuhan. menjadi Bangsa yang akan Tuhan dalam nama Tuhan agar oh glory bangsa kami akan bangkit menjadi Yusuf. terima kasih Bapak, terima kasih dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan. Surabaya siakarata Rancangan jahat Yesaya 60 tergenapi atas bangsa Indonesia. Mazmur 91 aktif menjadi benteng kami lepaskan roh Harun atas bangsa. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami berdoa buat Kami bawa bangsa ini mulai dari tingkat yang tertinggi sampai terendah ya Bapak. mulai dari Sumatera Biarlah Tuhan kepemimpinan Tuhan yang Kau berikan pada mereka. Katakan yang Kau Tuhan ada pada mereka Tuhan. Dan biarlah roh yang berasal daripadamu berkuasa atas pemerintahan kami, sehingga apa Tuhan yang tidak selaras dengan hati kami dihancurkan di dalam Yesus. Setiap penyelewengan yang bukan berasal daripada Tuhan adalah nama Tuhan yang ada di dalam pemerintahan kami dihancurkan di dalam Yesus. Biar kebenaran ditegakkan di dalam pemerintahan kami. Setiap korupsi Tuhan, roh apapun itu Tuhan Yesus yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Katakan ada pemerintahan kami Tuhan Yesus. Kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan ada dalam pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pemerintahan kami pada saat ini ya Bapak. Kami minta Tuhan biar Engkau yang berkenan Tuhan, Engkau yang akan
roh Kiranya menuntun mereka Tuhan Yesus. yang setiap tanahnya, udaranya, laut, semua yang diberkati dalam nama Tuhan Biar Yesus. Perkatakan setiap apapun yang memimpin bangsa kami Terima kasih Bapak buat oh haleluya, ada malam hari oh ini ada Bapak kami Hanya meminta mulai Tuhan dari sekolah yang bisa besar darah Yesus engkau hancur Kau engkau angkat semua saya di Tuhan. dalam Terima Yesus kasih. Bapa ini Kami juga tahun berdoa depan ya Bapak saya pada Tuhan ini Tuhan kebenaran untuk setiap kota, setiap pulau yang ada di bangsa ini. Kami minta Tuhan berlawatan untuk terjadi setiap kota, pulau yang kami Bapak dalam kau yang melawat setiap kota, setiap pulau. wahai bangsa Perkatakan kebangunan rohani terjadi di Tuhan kota setiap yang oh lakukan masuk anak-anakmu ya Tuhan. kami bahkan berdoa Bapa Bangkit sebagai prajurit-prajurit yang akan dalam glory besar pada Tuhan kami percaya Tuhan oh glory di setiap kota setiap pulau Tuhan akan bangkit anak-anak yang akan adalah terlengkapi di Tuhan dengan selengkap senjata yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. biar Bapak Tuhan rencana si jahat atas setiap kota kami, setiap pulau kami Bapak. Biarlah Bapak semua di dalam bahwa sama Tuhan. di Ya, RP terima hadapan kasih. Tuhan Terima mereka kasih. akan tahun Kira Pak Yesus terbentuk Tuhan kami coba gereja anak terima Tuhan kasih Bapak yang yang kami minta Tuhan Tuhan serahkan kepada kami untuk bangsa ini Tuhan mereka pelajaran pemuritan yang Bapak daripada kami berdoa Tuhan kami Tuhan gereja-gerejamu Tuhan yang perlengkapi mereka roh yang takut Biarlah Tuhan apa yang mereka bangkitkan daripada bangsa kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan setiap roh apapun itu pemimpin tidak yang berani Tuhan berhadir dalam nama Tuhan Yesus yang Tuhan kepada yang akan Tuhan setiap yang roh yang perpecahan menyusup dalam gereja-gerejamu Tuhan Yesus apapun dalam apa ya sana hancurkan Dua bahkan untuk generasi Tuhan bangsa ini Yesus mengalir ke atas hidup mereka anak panah pahlawan generasi anak panah bangkit sebagai Kristus Tuhan berkata terima kasih bawa Bapak mereka ke hadapan Tuhan Tuhan oh ya akan menolong setiap kami sama kami juga berdoa ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan generasi kami yang kau bangkit menjadi dari hadapan Tuhan Yesus yang kau kirim generasi kembali ada di antara penuntun generasi mengalami di bangsa ini Tuhan mengalami kematian kami melepaskan sial bagi generasi kembali daerah kami kembali kami percaya semuanya Tuhan Tuhan engkau yang segala roh karena rencana apapun yang bukan dari Tuhan yang ngaco Tuhan pemilihan yang kaminya turkan dalam setiap kami tempatkan dirinya kami boleh menjadi mempelai-mempelaimu yang selalu siap sedia menyambut kedatanganmu Tuhan kami suka bawa anggota kami minta MPKI Apa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan agar gereja-gereja dibangkitkan. Glory. Gereja berkati setiap hamba-hamba Tuhan agar mereka mempersiapkan glory mempelai bersama-sama semua tanganmu. Kami berdoa Tuhan berikan roh pembeda atas setiap hamba-hamba Tuhan agar dapat glory beri kepada mereka hati yang terus mencari dalam mereka memberkati setiap hidup mereka pelawatan di tengah-tengah mereka visi Tuhan saya mereka mungkin ada di antara mereka ditinggalkan oleh keluarganya Tuhan bahkan roh LGBT Tuhan nama Tuhan Yesus Apa terima kasih kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati para penginjil Engkau memberkati para misionaris bahkan para penginjil jalanan yang menyampaikan firman entah itu glory yang menyampaikan firman-Mu melalui YouTube melalui media sosial bahkan di daerah-daerah yang glorious yang harus memperlukan nyawa mereka menjadi taruhan Tuhan kami berdoa Tuhan perlengkapi mereka dengan kami minta Tuhan karunia mereka glorious lihat tudung yang ada di mereka glorious Tuhan kami juga berdoa Tuhan kami membawa setiap negara ke dalam tangan Kasih-Mu Engkau terjadi di tengah-tengah mereka keselamatan daripada terjadi atas mereka terima kasih Tuhan kami percaya doa kami termasuk di dalam Tuhan Yesus Tuhan yang sempurna
MPK. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya doa yang kami naikkan semua termeterai dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar MPK, Markas Prajurit Kristus. Kami bawa keluarga hamba Ria Mapesta Artoli Sihaan bersama suami Edward Manurung, anak Carlo Marsalangkaran. Kami bawa keluarga Bapak Thomas Tri Sahono, anak Iskia dan Matthew. Kami bawa keluarga Jusita Bustar, suami Roni Dani, anak Rafael dan Angela. Kami bawa keluarga Meida Tampu Bolon, suami Hendris Naga, anak Tasya, Karel, Kevin, dan Nathanael. Kami bawa keluarga Lisal Tantilisan, suami Aikel Supit, anak Elrisel, Gaveriel, dan Israel. Kami bawa keluarga Laura Esterita, suami Johan, anak Darien, anak Darren. Kami bawa keluarga Ratna Dewi, suami Ronald Manik, anak Britania dan Anggita. Kami bawa keluarga Sarah Handoko, suami Petrus Luciwadu. Kami bawa keluarga Ivoni Baru, anak Damien dan Priscilla. Kami bawa keluarga Heni Purnamawati, suami Gunawan, anak Jocelyn dan Jevan. Kami bawa keluarga Dr. Indria Musak, suami Dr. Samuel Thanos, anak Yeskila Mikael. Kami bawa keluarga Brenda, suami Johannes Prajamuda. Kami bawa keluarga Yuliana Sihaan, suami David Sehombing, anak Yuel dan Rahel. Kami bawa keluarga Vandalisna Sinulingga, suami Jeremia Gunawan. Kami bawa keluarga Noviani Somba, suami Immanuel Hermawan, anak Junior Palebangan. Kami bawa keluarga Lertina Manik, suami Agustinus Girsang, anak Chelsea. Kami bawa keluarga Wati Selaban, suami dan kedua anaknya. Kami juga bawa Ratna Adriani dan juga Erni Haryanja. Kami bawa juga GAP, Hiskia, Karen, Yeheskil, Nadia, Teresia, Aurel, Maliaki, Rahel, Damien, Berkat, Matthew, Priscilla, Chelsea, Eklesia, Mikael, Rafael, Gaveria, Junior, Angel, Titin, Mary, Immanuel. Kami bawa seluruh keluarga besar MPK dan GAP ke hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada cemu-cemunya kami berdoa untuk keluarga besar MPK dan juga GAP. Kami percaya Tuhan ketika kami berdoa, Roh Kudus juga bekerja sama atas setiap jiwa-jiwa mereka, atas setiap nama-nama mereka. Untuk itu Roh Kudus, bila ada di antara kami mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan rohani, mengalami kekeringan rohani, mengalami kematian rohani dimanapun kami berada. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupkan kembali roh kami, hidupkan kembali semangat kami, hidupkan kembali gairah kami, cinta yang mula-mula akan Kristus. Sebagaimana di awal kami mengalami Tuhan, biarlah Kau hidupkan kembali, Kau gairahkan kembali, Kau nyalakan kembali api roh kami ini Tuhan, membakar roh kami, membakar semangat kami, membakar gairah kami untuk lebih lagi Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana yang tetap menjaga pelitanya sampai Tuhan datang. Untuk itu Roh Kudus, hidupkan kembali setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Jangan ada satupun dari kami yang mengalami kemunduran rohani. Untuk itu Bapa, setiap roh keputusasaan, setiap roh yang menutup pintu hati kami terhadap sinyal-sinyal, alarm-alarm yang Roh Kudus taruhkan pada kami, setiap pemotongan jalur hidup, setiap roh kedegilan hati, roh kesombongan rohani, apapun yang menghambat pekerjaan Roh Kudus atas hidup setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Tuhan proteksi yang daripadamu Tuhan, tarik paksa kami kembali, hidupkan kembali semangat kami, baharui hati kami, baharui batin kami, baharui jiwa kami, baharui roh kami Tuhan, sehingga kami tetap seperti 5 gadis yang bijaksana Tuhan. Kami tidak mau tertinggal, kami tidak mau terhilang, kami tidak mau tidak mengalami lawatan Tuhan. Untuk Roh Kudus dimanapun keluarga besar MPK berada, dan
dan juga anak-anak GHP berada. Engkau sendiri Roh Kudus yang menjamah sampai ke relung hati kami yang terdalam. Engkau sendiri yang menilik hati kami masing-masing. Engkau sendiri yang memulihkan hati kami, mencelihkan mata rohani kami, memekahkan telinga rohani kami, mengupgrade kembali setiap panca indera rohani kami. Roh Kudus, mari Tuhan, hamba minta kehadapan-Mu Tuhan. Beri kami kesempatan Tuhan, beri kami kesempatan Tuhan, supaya pada waktunya Tuhan, kami senantiasa terjaga. Kami tidak mau pintu itu tertutup, kami tidak mau pintu kemurahan Tuhan, pintu anugerah Tuhan tertutup bagi kami. Kami tidak mau mengalami itu. Untuk itu Roh Kudus, jangan biarkan kami terlena, jangan biarkan kami tertidur pulas, jangan biarkan itu terjadi. Sekali lagi Tuhan, setiap roh yang mengikat membelenggu kami terhadap ilah-ilah zaman ini, setiap roh kebutaan rohani, setiap roh ketulian rohani, setiap apapun yang menjerat kami terhadap perkara-perkara dunia, setiap apapun yang menjerat kami terhadap kuasa-kuasa kegelapan, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, mari beri kami hati yang rendah hati, hati yang takut akan Tuhan, hati yang terus mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan hidupkan kembali di tengah-tengah kami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Setiap para bapak dipulihkan, diselamatkan. Berkati setiap para bapak fungsi sebagai seorang suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang takut akan Tuhan. Berkati ia dengan pekerjaan, berkati ia dengan kesehatan, berkati ia dengan kehidupan, berkati ia dengan kasih yang daripada-Mu. Demikian pula para istri, berkati para istri, jadikan kami tiang doa di tengah-tengah keluarga kami, jadikan kami istri yang tunduk kepada suami, istri yang juga mengasihi anak-anaknya. Tuhan, berkati kami, Engkau terus mengurapi kami. Biarlah kehadiran kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, untuk anak-anak yang Kupercayakan kepada kami, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, baik yang belum bersekolah, berkuliah, bekerja, bahkan berumah tangga, atau yang sedang menantikan pasangan hidup. Tuhan hadir atas setiap anak-anak kami. Kami percaya anak-anak kami dalam penjagaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tudung anugerah dan tudung perlindungan-Mu. Tidak ada satupun dari anak-anak kami yang terhilang, tidak ada satupun dari anak-anak kami yang tidak mengalami Engkau. Untuk itu Roh Kudus, setiap anak-anak kami senantiasa terjaga, terpelihara sempurna, roh mereka, jiwa mereka, tubuh mereka di dalam Kristus. Tuhan juga memberkati setiap apa yang mereka butuhkan dan perlukan di dalam kehidupan mereka Tuhan, baik yang bersekolah, berkuliah, maupun yang bekerja, maupun yang berumah tangga, ataupun yang menantikan pekerjaan, apapun yang mereka rindukan, Tuhan, Engkau sendiri yang menyediakan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang sanggup menyediakan yang mereka perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan blessing Tuhan, ada kemanisan, ada harmoni, ada keunitian, ada mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami pun membawa GAP ke hadapan Tuhan, sebagaimana visi Tuhan, anak-anak panah yang tangguh, anak-anak panah yang berkarakter, anak-anak panah yang berkarunia, anak-anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan, termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terdownload ke alam nyata. Kami percaya Tuhan, mereka adalah laskar-laskarnya Kristus yang gagah perkasa. Mereka adalah teruna-terunamu yang akan Kau bangkitkan, yang akan Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Kami lepaskan blessing Tuhan ke atas setiap anak-anak GAP, setiap anak-anak kandung kami dimanapun berada, mereka dalam tudung anugerah dan tudung perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami mengucap syukur, Engkau masih memberikan kami kekuatan untuk boleh beribadah, untuk boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat Mbak Herni yang telah mengantarkan kami dalam pujian, penyembahan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati kerinduannya, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupnya. Tuhan berkati juga Mbak Ivoni di tengah pekerjaannya, di tengah
keluarganya, di tengah pelayanannya. Tuhan campur tangan lebih lagi, terlebih kerinduannya untuk lawatan Tuhan atas keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Pakai ia menjadi saluran berkat dimanapun ia ditempatkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Berkati juga Mbak Jusita Tuhan yang setia untuk ini Bapak, untuk ibadah-ibadah yang ada. Tuhan juga tambah-tambah hikmat marifat sorgawi ke atas kehidupannya. Berkat ini mengalir atas hidupnya. Berkat kehidupan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat yang dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi dianugerahkan, dilimpahkan ke atas hidupnya. Berkati suami dan anak-anaknya. Demikian pula Kak Yuli, Tuhan berkati untuk suami dan juga anak-anaknya dimanapun ia berada dan apapun yang ia kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, dan kami akan menutup ibadah kami ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita angkat kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua menjemput kita kekasih di awan-awan yang permai. Kita akan tinggal di dalam kerajaan surga, di dalam kekalahan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Kristus kita katakan amin. Makasih. Makasih Bu, Mbak Erni, Bu Yuli, Mbak Ibu. Erni. Terima kasih ya buat firman-Nya, luar biasa.